Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita beralih ke ta'alum hadis keluarga atau fikih keluarga berdasar hadis berkaitan dengan tanggung jawab orang tua pada anak usia 7 tahun. Jadi kalau sebelumnya pada bayi, kalau sekarang sudah anak namanya. Anak karena sudah berusia 7 tahun, itu bukan bayi lagi ya, sudah anak. Tapi kalau di rumah sakit istilahnya anak aja ya, dari kecil juga. Tidak ada istilah panggilan bayi nama anu, tapi langsung anak. Ya, hadisnya yang kita kaji adalah riwayat Abu Dawud. Tentu saja sekarang merupakan bagian yang pertama. Mulai dari tamhid atau pendahuluan. Problematika pendidikan anak dalam kehidupan modern, latar belakangnya. Karena kita membahas hadisnya di zaman modern. Dalam konteks modern, pendidikan agama itu seringkali tergeser oleh prioritas pendidikan formal, teknologi, dan gaya hidup yang cenderung individualistik. Ini gaya modern, tentu saja banyak, bukan semua ya, karena tidak semua orang tua terpengaruh oleh gaya modern, tapi tetap melakukan aturan-aturan yang bersifat teologis atau agamis di dalam melaksanakan pendidikannya. Tapi orang yang cenderung kepada teknologi dan cenderung kepada kemajuan ilmu yang di luar itu suka berpengaruh pada pendidikan, sehingga kadang-kadang karena demi kepentingan ekonomi pendidikan terabaikan. Jadi fenomena ini memunculkan beberapa tantangan. Pertama, minimnya pemahaman dan praktek agama karena terabaikan dia. Banyak keluarga muslim tidak memperkenalkan kewajiban agama, utamanya sholat yang kita soroti sejak usia dini. Kemudian yang kedua, disiplin itu biasanya tanpa adab. Disiplin terhadap anak itu seringkali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kasih sayang dan adab yang diajarkan Islam. Dan hadis yang kita bahas bulan yang lalu berkaitan dengan tanggung jawab mencurahkan kasih sayang. Dan kalau kita tidak kalau kita memisahkan antara anak dengan kasih sayang ibu, konsekuensinya nanti dipisahkan oleh Allah antara kekasih antara yang orang tersebut dengan yang dia sayangi, gara-gara dipisahkan dari ibu dengan anaknya. Kemudian pengabaian batasan gender dalam keluarga sehingga tidak menolehkan urusan gender karena persamaan dia, sehingga masih disatukan anak yang sudah menjelang remaja, bukan dewasa lagi, menjelang remaja umur 7 tahun masih disatukan anak laki-laki dengan anak perempuan satu kamar tidur. Atau
anak yang sudah berusia 7 tahun masih tidur dengan ibunya. Nah, padahal sudah digariskan di dalam hadis itu tata tertib. Jadi urusan gender itu berlaku sejak kecil, termasuk juga pakaian ya. Pakaian anak laki-laki dengan pakaian perempuan kan harus berbeda. Tidak boleh sama. Jadi itu pendidikan yang kurang memperhatikan aturan-aturan yang telah dipaparkan di dalam hadis. Maka kita harus menyadari pentingnya pendidikan ibadah dan adab pada anak. Salat sebagai rukun Islam kedua adalah kewajiban yang harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan sholat itu sejak dini. Sejak dininya itu kapan? Ya, sejak anak bisa ikut. Kalau pendidikan apa? Kalau pendidikannya, kalau gambaran, bimbingan nama. Karena kalau di dalam hadis ini sudah berbentuk perintah memerintah anak, juga bukan perintah mendidik ya. Kalau mendidik teman sejak awal, bahkan kalau kita runtui hadis-hadis ya yang sudah kita kaji beberapa bulan, bahkan 1 tahun 2024. Ini kajian hadis dengan pendidikan anak kan, mulai dari dalam kandungan, kemudian ketika lahir, setelah ketika lahir kita bahas 7 hari, ketika anak usia 7 hari, setelah 7 hari bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak sampai usia 2 tahun. Kemudian ketika 2 tahun kita nanti 2 tahun nama, atau setelah ini 7 tahun ya, setelah kemarin menyatukan kasih sayang sampai 2 tahun 6. Jadi kalau hadis ini tentu mulai dari 2 tahun ke sini sehingga pas 7 tahun. Nah, pendidikan sholat itu dengan mengenalkan pada anak sejak usia dini. Sejak usia dini ya sudah agak dengar anaknya, sudah bisa ikut. Mereka dapat terbiasa menjalankan kewajiban ini secara konsisten nanti supaya hingga dewasa, karena pendidikan sejak dini ya. Dan pendisiplinannya itu tentu saja dilakukan secara bertahap. Pukulan ringan yang disebutkan dalam hadis yang akan kita bahas ini mengandung prinsip pendidikan dengan kasih sayang. Kemudian bukan kekerasan. Dan adab gender, pemisahan tempat tidur sejak usia 10 tahun. Itu mencerminkan prinsip Islam terhadap adab. Kemudian relevansi kajian hadis ini dalam pendidikan Islam. Kajian hadis ini penting dalam menjawab tantangan pendidikan Islam kontemporer. Seperti bagaimana mendidik anak secara Islami dalam keluarga yang terpapar dalam pengaruh globalisasi. Kan umur 3 tahun geus main HP itu, geus paralinter HP nama, sehingga terganggu konsentrasi ketika pisah dengan HP, stres. Anak itu banyak sekarang umur 3 tahun 4 tahun sudah terkait karena gara-gara globalisasi. Bagaimana menjaga keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang dalam mendidik anak? Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam
diaplikasikan kehidupan modern. Hadis ini memberikan jawaban yang jelas, mencerminkan keselarasan antara kebutuhan spiritual dan sosial dan membangun karakter. Karena yang kita didik sejak kecil itu akan mempengaruhi karakter anak hingga dewasa. Maka rumusan masalahnya bagaimana autentitas hadis yang kita bahas, atau istilahnya tausik. Kemudian apa makna kebahasaan dalam hadis ini? Kemudian bagaimana konsep pendidikan ibadah dalam hadis ini? Apa relevansinya pemisahan tempat tidur? Bagaimana penerapan nilai-nilai dalam hadis ini dalam konteks pendidikan Islam? Khususnya di dalam yang kita bicarakan pendidikan dalam keluarga. Nah, ini kan masuk kepada fikih keluarga. Apakah hadis ini relevan dengan tantangan pendidikan Islam di era modern yang menghadapi globalisasi, individualisme, dan pengaruh budaya luar? Nah, rumusan masalah ini insya Allah akan membantu mengatasi tujuan yang kita teliti. Tentu saja akan kita tempuh di dalam kajian hadis ini menganalisis kandungan hadis secara mulai dari kebahasaan, hukum, dan aplikasinya. Kemudian menjelaskan pentingnya pendidikan ibadah dan adab bagi anak muslim. Kemudian menggali relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Nah, dengan latar belakang dan tujuan ini kita kaji hadis tersebut. Hadisnya adalah Sulaiman bin al-Ash'ash As-Sijistani yang bernama atau yang istilah kenal oleh kita Abu Dawud. Abu Dawud itu adalah termasuk penulis Kutubus Sittah. Jadi seperti pernah saya kemukakan, di Kutubus Sittah itu ada yang namanya Muhammad, yaitu tiluan. Itu Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, itu namanya Muhammad. Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian At-Tirmidzi namanya Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi bin Isa. Kemudian Ibnu Majah juga Muhammad putra Majah, juga cucunya Majah. Ada yang Ahmad namanya, yaitu An-Nasai. Dan ada yang Muslim secara langsung, sedangkan Abu Daud namanya Sulaiman. Kata Abu Dawud yang lahir 202 wafat 275 Hijriah, haddasana Muammal bin Hisham yakni al-Yashkuri, haddasana Ismail an Sawwar Abi Hamzah qala Abu Dawud lain dia mah, wa huwa Sawwar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzanni as-Sarfi an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi. Jadi mata rantainya panjang Abu Daud karena lahirnya 202. Jadi setelah Bukhari, setelah Muslim, baru Abu Daud. Kata Ibnu Shu'aib, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, muru auladakum bis sholah. Nah, makanya tadi seperti tadi saya katakan, kalau berdasar hadis semua muru, perintah. Kalau perintah sudah bisa berarti. Kalau sudah bisa berarti mendidik sholat mah sebelum 7 tahun. Karena di sini muru, perintah. Jadi kalau perintah sudah bisa, sudah sempurna.
karena perintah itu harus dilaksanakan secara lengkap, bukan latihan lagi, sudah pelaksanaan. Makanya ada konsekuensi. Perempuan sholatnya nutup aurat seluruh tubuh harus dididik sejak sebelum usia 7 tahun. Kebiasaan menutup aurat anak laki-laki, karena salah satu syarat anak laki-laki untuk sholat sudah dihitan, berarti anak laki-laki dihitannya sebelum 7 tahun. Jadi kalau orang Jawa kan dihitannya kelas 3 SD 10 tahun. Jadi ya, itu kalau kalimat muru itu, tapi tentu akan kita bahas nanti. Tapi ini kan sebagai mukaddimah, ausiknya. Jadi kalau ditinjau dari sudut muru, perintah itu sudah jadi umur 7 tahun teh. Di dalam Al-Quran di dalam ibadah sholat kan wajib baca Quran, Al-Fatihah dan surat yang lain. Berarti umur 7 tahun anak kita harus sudah lancar baca Quran. Jadi sebelum anak itu masuk SD, baca Quran harus lancar. Harus sudah lancar supaya ketika umur 7 tahun tinggal perintah, karena sudah bisa baca Quran, sudah dihitan bagi laki-laki, sudah kebiasaan tutup aurat, laki-laki maupun perempuan harus tahu, sudah mengetahui tentang gendernya, bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan, akan disamakan. Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinin, ketika usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukulah alaiha, atas pelaksanaan sholat, kalau kekeh tidak mau, umur 7 tahun tidak mau sholat, dipukul. Dan ini juga mengandung konsekuensi. Orang tua tidak boleh memukul anak yang usianya belum 7 tahun. Jadi kalau belum usia 7 tahun tidak bisa dipukul, tidak bisa dihukum anak itu. Ya, jadi dibiasakan. Kan kadang-kadang umur 3 tahun dicepret, nggak boleh. 4 tahun itu batas. Belum 7 tahun tuh bisa orang tua mukul apapun. Nyintrek atau ngajewer celina teu meunang umur 7, sebelum 7 tahun. Karena wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyrin, kalau 10 tahun boleh. Kalau tidak taat. Dan wafarriqu bainahum fil madoji, pisahkan tempat tidur kalau sudah 10 tahun antara anak laki-laki dengan anak perempuan, harus sudah terpisah. Berarti kalau bapak punya anak laki-laki dan perempuan, kamar di rumah minimal 3. Kamar orang tua, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Tapi kalau anaknya semuanya sudah dewasa, sesuai dengan jumlah anak, bagus namanya, kamar masing-masing. Karena harus, kalau tidak punya kamar masing-masing, minimal tempat tidurnya tidak boleh menyatu, baik sesama jenisnya juga. Itu makna dari hadis itu cukup banyak. Wa fariqu bainahum fil madoji. Dan ini juga mengandung konsekuensi. Bolehnya kalau kemarin hadis tidak boleh dipisahkan antara kasih sayang orang tua dengan anak. Nah, itu batasnya 10 tahun baru boleh berpisah. Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau masantrenkeun anak, mau ke pesantren, itu minimal anak usia 10 tahun. Jadi
boleh dipasantrenkeun itu tingkat SMP. Jadi tidak boleh orang tua memasantrenkeun anak SD. Jadi harus SMP ke atas. Dan ini kenyataan. Ada salah seorang keluarga, bahkan pernah juga dilaksanakan oleh menantu saya yang waktu itu berdiskusi dengan saya. Salah satu keluarga saya juga ada adik, bahkan dia memasantrenkeun anaknya itu sejak SD, kelas SD sudah dipisahkan dari orang tuanya. Saya tegur, kenapa masih SD? Anak itu baru boleh berpisah dari orang tua ketika SMP. Jadi masantren itu paling awal SMP. Cenah supaya terdidik dari awal. Da ieu mah guru pasantren lagi bagus. Ya mah enggak tuh. Apa buktinya? Yang dipasantrenkeun sejak SD ketika SMA dia bukan membantah ya, mulai protes, sehingga akhirnya dia SMA-nya di pesantren nggak tamat ya, dan susah sekarang SMA tidak tamat. Jadi dia protes, tidak mau aja. Kemudian yang keduanya, dia ketika masuk perguruan tingginya pindah aja, dari masuk perkara ini pindah lagi, kan eta teh biaya duit, pindah lagi sampai keluar negerinya juga ke Turki, asupkeun da kahayangna ka Turki, dari Turki pindahkeun ke Saudi, teu betah keneh tungtungna pindah. Nah, ada konsekuensi itu gara-gara dari kecilnya tidak dapat curahan kasih sayang dari orang tua. Kemudian dia masa-masa tertentu, dia kapan bantahannya, dan itu akibatnya dari kedua anak itu yang dipasantren sejak SD, ada bantahannya ketika SMA, ada selesai selesai SMA. Ari pendidikan anu dari SD nama bener dageus katalar Quran gitu. Terus katalar Quran SMA itu karena dididik sejak kecil. Tetapi masalah-masalah lain akan ditemukan. Jadi tata tertib itu kalau saya itu mencoba jadi mengikuti apa yang digariskan di dalam hadis itu, biasanya tidak banyak masalah mendidik anak itu. Jadi secara tertib, hidung kadituna ya maju sendiri akhirnya. Itu makanya dalam hadis itu mengandung nilai-nilai yang sangat penting. Makanya saya sekarang sedang nulis buku tentang reinterpretasi hadis di era postmodern. Tuh, sudah 180 halaman, belum selesai. Mungkin sekitar 200 atau 300 halamanan. Itu terjemahnya sudah saya sampaikan, dan ini adalah macam redaksi untuk catatan sejarah. Kemudian juga nanti kita bahas catatan redaksinya, karena di dalam bahasan akan disoroti oleh kita. Kemudian tahrij hadis ini ada perbedaan redaksi, ada perbedaan sanad ya. Karena hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi juga oleh At-Tirmidzi. Tapi saya biasanya giliran gitu. Sekarang kalau hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, karena sebelumnya ada At-Tirmidzi maka Abu Daud. Ini adalah riwayat sanadnya, mata rantainya, untuk kita ketahui bersama sebagai catatan. Kemudian sahabatnya adalah
dari Amr bin Su'aib bin Abdullah bin Amr. Jadi dari Abdullah bin Amr. Sedangkan D, tasih atau keabsahan hadis ini, penilaian ulama dan validitas seperti dikemukakan di atas bahwa hadis ini diriwayatkan oleh berbagai ulama, Abu Daud, Tirmidzi. Sedangkan penilaian ulama pengkritik, pertama Al-Hakim. Al-Hakim itu pengkritik hadis tasahul. Lebih mudah Al-Hakim itu menilai hadis. Jadi kalau untuk apa istilahnya, bukan hancur istilahnya itu, kalau untuk banget gitu tajrihnya atau kekurangannya, itu beliau sering menilai hadis itu sebagai hadis sahih. Dan kitabnya Al-Mustadrak Al-Hakim itu, nama aslinya Muhammad bin Al-Hakim. Dalam Al-Mustadrak itu meriwayatkan hadis yang sanadnya, mata rantainya senilai Bukhari, senilai Muslim. Jadi diriwayatkan kan hadis itu kalau yang sahih ya, itu dikutip oleh Bukhari dan Muslim. Karena Imam Bukhari dan Muslim mah kalau hadis itu tidak sahih dibiceun gitu, dibuang. Maka yang dia masukkan kepada Sahih Bukhari oleh Bukhari yang sahih-sahih saja, yang dijamin kesahihannya. Demikian pula Muslim yang tidak dijamin, maka beliau tidak masukkan kepada Bukhari Muslim. Tapi apakah yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim semuanya dhaif? Tidak. Hanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim semuanya sahih. Tapi tidak berarti yang sahih teh nu di Bukhari Muslim unggul. Banyak hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka itulah tugas Al-Hakim, Muhammad bin Hakim. Dia meriwayatkan hadis-hadis memenuhi syarat Bukhari Muslim atau memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan, maka istilahnya al-mustadrak baina sahihaini. Hadis-hadis yang nilainya sahih seperti Bukhari Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Al-Hakim, hadis ini termasuk sahih tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Muslim. Maka dia istilahkan sahih inda Muslim, sahih menurut sanad Muslim walaupun dia tidak meriwayatkannya. Kemudian karena Al-Hakim wafatnya 405, maka dinilai lagi oleh At-Tibrizi yang wafat 274. Beliau menilainya sebagai hadis hasan. Sedangkan Nasiruddin Albani, ini ulama abad ke-20 Masehi, sebagai hadis hasan sahih. Jadi ditinjau dari sudut kualitas, hadis ini termasuk hadis sahih, tapi kuantitasnya ahad, bukan mutawatir. Kenapa? Karena dari riwayat yang tidak banyak. Sekarang kita lihat tanasub atau kaitan hadis ini dengan ayat. Mulai ya seperti biasa, kalau kita membahas tafsir, maka ada tanasub ayat dengan hadis. Kalau kita membahas hadis, ada tanasub kaitan hadis dengan ayat.
Kita lihat dengan ayat. Doa menjadi penegak sholat itu diabadikan dalam Quran. Yaitu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bertanya, berdoa. Bukan bertanya, berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ya Tuhan, ij'alni jadikanlah aku muqimas sholah yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati dan jadikanlah keturunanku sebagai penegak sholat. Rabbana ya Tuhan kami, tadi ma Rabbi ja'alni karena ingin dirinya, kemudian Rabbana karena bukan hanya diri tetapi juga keluarga, turunan. Taqabbal doa, terimalah doa. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa agar diri dan keturunan menegakkan sholat. Itu diabadikan Al-Quran, doa Nabi Ibrahim teh, karena berlaku bagi setiap umat. Bagi kita juga berlaku doa ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi diabadikan dalam Quran. Tegasnya setiap umat yang menjalankan Quran dianjurkan untuk berdoa agar menjadi penegak ibadah sholat, baik dirinya maupun keturunan. Doa itu tentu tidak hanya bermohon, dan berulang kali saya tegaskan, doa itu jangan dievaluasi ya. Kalau kita berdoa jangan dievaluasi, dievaluasi teh kumaha. Saya tuh sudah berdoa siang malam tahajud salat duha tapi naon can dikabul wae. Itu kan mengevaluasi Allah. Emangnya hari doa teh tergantung saha? Kalau doa mah dikabul atau tidak tergantung Allah, atau da eta mah namanya juga menta manya kumaha nu mere we. Kadang-kadang suka dievaluasi kunaon ya Allah. Abdi teh geus doa sabaraha kali tapi can dikabul. Memangnya bisa dievaluasi ke Allah. Dan kadang-kadang kita juga mengatakan kalau apa yang diinginkan itu terlaksana, oh ini mah gara-gara dikabulnya doa. Botingnya dikabul doa bukan teh boting bukan geus menilai Allah oge kan. Kadang kita ya secara teologis kita juga suka bertanya-tanya kepada sikap kita. Walaupun kadang-kadang kita dievaluasi, umpamanya puntennya pangdoakeun abdi menuju di tanah suci. Sebalik teh nu umroh teh abdi didoakeun teu tuh dievaluasi oge. Abdi didoakeun teu ceuk nu umroh teh muhun. Itu di multajam di mana-mana abdi teh ngadoakeun ibu. Kieu sesuai petunjuk. Nuhun. Oh nya nuhun atuh. Tapi kunaon teu dikabul teu dievaluasi lagi Allah teu. Rek dinilai. Padahal kan namanya doa mah itu doa permohonan mah eta mah yakin saja dikabulkan, yakin saja Allah mengabulkan, tapi bukan untuk dievaluasi oleh kita dikabulkan atau belum. Makanya Rasul kan mengatakan doa itu bisa terkabul malam yastajil, sepanjang tidak istijal. Urung gusuh cek bahasa Sunda mah. Tapi ditanyakan oleh sahabat apa itu isi istijal. Tak mengatakan saya teh berulang kali berdoa tapi can dikabul wae, tanu kitu teh istijal, mengevaluasi Allah. Karena yang dievaluasi mah usaha, bukan doana. Jadi kalau merasa belum dikabul, usahana meureun. Can sesuai dengan doa seperti ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah.
Wa min dzurriyyati, kita berdoa kepada Allah agar keturunan itu rajin, disiplin, muqimah shalah. Tapi masih kene ada wae anak teh geus dewasa mung wae. Eta teh jangan doanya yang dievaluasi. Karena doa tidak dikabul, bukan. Tapi yang harus dievaluasi usahana. Karena doa tidak terpisah dengan usaha. Ingat aja kan doa haji. Doa haji itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu teh doa dalam bab haji itu. Al-Baqarah 202. Tapi Allah mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun, maka bagi mereka nasib bagian dikabul bima kasabu, hasil usaha. Jadi bukan berdoa karena doanya, tapi usaha, ada kaitan dengan usaha. Nah ini juga sama. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terlaksana atau tidak kaitan dengan usaha. Dan kaitan dengan hadis yang kita soroti kan bukan tafsir ya, bukan tafsir ayat ini, tapi yang kita soroti kaitan dengan hadis yang kita bahas. Kaitan hadis Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a dengan muru auladakum bis shalah. Itu ada kaitan. Jadi kalau ada anak yang belum disiplin sholat sebelum sudah dewasa, evaluasi dulu kumaha ketika 7 tahun. Urang geus marentah belum sholatnya, dan marentah geus bisa encan harita, udah dibiasakan belum. Nah, keterkaitan dalam tujuan pendidikan ibadah. Ayat doa Nabi Ibrahim ini mencerminkan harapan beliau agar dirinya dan keturunannya menjadi muqimus shalah, orang yang menegakkan sholat. Ini menunjukkan pentingnya kesinambungan pendidikan ibadah dalam keluarga sebagai warisan iman. Jadi Nabi Ibrahim sudah sholat. Jadi sholat itu sudah ada sejak Nabi sebelumnya. Yang jelas Nabi Ibrahim sudah melaksanakan sholat. Nah nanti akan kita telusuri sejarahnya. Sholat itu bagaimana sejarahnya tuh? Sejak kapan? Kita dalam tarikh hadis. Ini kan baru tanasub ya. Tanasub hadis dengan ayat atau tanasub ayat dengan hadis. Nanti sejarahnya kita telusuri. Baik sejarah sebelum Rasulullah SAW diutus maupun setelah Rasul diutus. Sejarahnya akan kita telusuri. Jadi kaitan pertama, meneruskan warisan pendidikan keimanan, praktek keimanan. Jadi istilahnya praktek keimanan, sholat mah bukan praktek amal soleh. Apa bedanya iman dan amal soleh? Kalau iman mah teologisnya berhubungan dengan Allah, kalau amal soleh dengan sesama makhluk. Kalau amal soleh. Tadi ayat, hadis perintah Rasul untuk memerintahkan anak sholat pada usia 7 tahun dan mendisiplinkan. Kenapa ada disiplin? Karena maksa. Umur 7 tahun mah dipaksa. Bahkan umur 10 tahun mah bisa dipukul. Itu artinya cermin kedisiplinan pada usia 10 tahun. Itu implementasi
praktis untuk merealisasikan doa Nabi Ibrahim tadi. Jadi salat bukan hanya kewajiban individu, tapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap anak. Itu kaitan ayat dengan hadis. Kaitan yang kedua, peran orang tua dalam pendidikan iman. Ayat Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umatnya untuk mendoakan anak-anak agar tetap berada dalam jalan yang benar, termasuk menegakkan sholat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan spiritual itu dimulai dari kesadaran orang tua untuk berdoa dan mendidik anak. Itu sejak awal. Kemudian hadis Rasul memberikan arahan yang konkret kepada orang tua untuk mengajarkan sholat kepada anak sejak dini dengan pendekatan bertahap. Jadi itu untuk sekaligus tapi bertahap. Jadi sejak dini, sejak awal dididik. Seperti tadi, karena sholat itu harus membaca Quran, maka pendidikan membaca Quran sejak awal. Saya tuh mendoakan kepada almarhum orang tua itu, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dulu sebelum masuk SD. Dia targetnya sebelum masuk SD putra-putra teh kudu geus bisa baca Quran, kudu bisa ngitung, kudu bisa maca huruf Latin. jadi sebelum SD teh udah bisa gitu. Baca Qurannya sudah lancar, baca huruf Latin yang bisa ngitung. Jadi begitu di SD teh lancar aja. Kadang teman-teman nama saya pengalaman ketika di SD dulu, kan teman-teman nama di kampung mah datu aya TK tuh. Saya Raudatul Apal dulu di kampung mah, jadi langsung masuk SD. Tapi karena anak almarhum putranya itu dididik oleh bapak, oleh nenek dan bapak, karena ibu saya udah wafat lebih dulu. Nenek dengan bapak itu dididik sejak kecil harus sudah bisa baca Quran, sebelum masuk SD harus bisa huruf Latin, terus bisa ngitung. Begitu di SD tegas lancar terus dididik oleh guru abadi nukarar itu tegas bisa. Mata ku guru teh begitu jam 8 teh question mark, tanyaan, siapa yang bisa jawab boleh pulang. Jadi kadang-kadang di SD teh nggak kekarak sajam belajar teh karena ada pertanyaan dari guru, udah merenang keselen guru teh cuma norowe cowek diajarkan ku guru teh norowe cowek gitu udah geus bisa udah dititah pulang duluan. Itu pengalaman. Jadi memang didikan orang tua itu betul bagus dan sulit itu meniru beliau itu ya. Dilaksanakan. Kemudian kesesuaian antara konsep doa dan usaha. Jadi harus sesuai karena tadi Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ij'alni muqimas shalah, maka oleh Rasul dipraktekkan usahanya kumaha. Ayat doa Nabi Ibrahim mengandung unsur permohonan kepada Allah agar diberi kekuatan untuk istiqomah dalam sholat serta agar keturunannya memiliki keimanan yang sama. Maka hadis menganjurkan pentingnya usaha nyata oleh orang tua dalam mendidik anak-anak untuk melaksanakan sholat.
Nah, dalam Islam doa dan usaha itu harus berjalan seiring. Makanya seperti tadi saya katakan, kalau doa mah jangan dievaluasi, yang dievaluasi mah usaha. Jangan dikatakan oh Allah teh can ngabulkeun. Kan kita ingat Allah mah telah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan rahmat. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu telah mewajibkan mencurahkan rahmat kepada siapapun. Dan Allah mah ngawajibkeun kepada dirinya untuk memberikan rahmat. Mata eta mah rek salat, rek henteu, rek zakat, rek tara. Ai rezeki mah tetap dikasih siapapun. Henteu sugan gara-gara teu salat jadi hese rezekina henteu. Eta mah ai masalah banyak atau tidak nama rezekina tergantung usaha. Nasib mah tergantung usaha. Tapi Allah telah mewajibkan pada dirinya mencurahkan rahmat. Rek taat rek henteu. Nah, selama di dunia mah setiap manusia juga kan sekarang di salah satu grup itu ada yang ngirimkan tidak ada musibah tanpa dosa. Saya kritik itu, katanya kata Ali bin Abi Thalib. Saya kritik itu, bukan itu terjemahnya. Bukan tidak ada musibah tanpa dosa, atuh karunya eta orang Ciletuh, Sukabumi, kan banjir bandang, memangna tukang dosa gitu ya. Pada orang teu aya musibah di urang, memangna urang tara berbuat dosa. Jadi harus hati-hati. Saya katakan bukan tidak ada musibah tanpa dosa, itu teh ungkapan Ali bin Abi Thalib itu. Tidak ada siksa tanpa dosa, bukan tidak ada musibah. Tidak ada siksa karena wa ma kunna mu'adzibin. Hatta nab'asa Rasulullah, Allah itu tidak akan menyiksa orang tanpa dosa. Nyiksanya ya baik di dunia maupun di akhirat, itu tidak ada siksa. Jadi walaupun dia tidak terlihat orang koruptor gitu ya. Karena sekarang makan presiden sekarang kan lagi banyak pemberantasan korupsi. Orang koruptor hanya kan tidak bangkrut gitu. Tapi tersiksa nama tetap aja ada yang namanya orang koruptor itu tersiksa nama pasti ada. Ngan meureun teu kata teu kanyahoan kurang jika nama kaya-kaya we koruptor teh. Tapi kan kadang-kadang geuning menang 10 tahun ngumpulkeun duit. Dan di bank mah bingung, bisikannya ku OJK disimpan di rumah sampai 1 triliun kan di rumah kapangi anggeus. Jadi tersiksa aja anger. Jadi sebetulnya ungkapan Ali bin Abi Thalib itu bukan tidak ada musibah tanpa dosa, tidak ada siksa tanpa dosa. Ini Allah hanya menyiksa kepada yang berdosa. Kenapa? Karena Allah sendiri mewajibkan memberi rahmat kepada semua manusia. Kataba ala nafsihi rahmah. Jadi itu mah siksaannya kaitan usaha ya. Jadi makanya yang dievaluasi itu usaha, bukan doa. Nah, hadis ini menunjukkan adanya usaha dari doa itu. Kemudian kaitan berikutnya tahapan pendidikan. Ayat Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunan, yang berarti proses pendidikan. Jadi tidak hanya mencakup generasi saat ini, tapi juga menyiapkan generasi mendatang. Itu melalui pembentukan kebiasaan spiritual sejak dini. Sholat dididik, dianjurkan sejak dini, itu pendidikan spiritual. Nah, maka hadis menegaskan tahapan pendidikan salat yang dimulai sejak usia 7 tahun itu melalui perintah. Jadi
mendidik sholat nama sejak awal. 7 tahun mah perintah disiplin. Jadi tahapan ini mencerminkan bagaimana generasi mendatang dipersiapkan untuk menjadi penjaga penegak sholat. Jadi disebut nama sholat, tetapi itu kan mencakup seperti tadi saya katakan. Sholat ada tutup aurat, ada menghadap kiblat, ada berjamaah, itu ada kaitan pendidikan sholat teh. Menghadap kiblat berarti kan anak usia 7 tahun tuh harus sudah hafal itu. Mana arah kiblat, mana arah timur dan barat, mana arah utara dan selatan, harus sudah tahu supaya menghadap kiblatnya pas. Sudah tahu. Makanya kan orang tua kadang-kadang mana kulon tunjuk, mana wetan tunjuk. Itu arah dalam sholat. Kemudian prinsip kebersamaan dalam keluarga. Ayat doa Nabi Ibrahim menunjukkan pentingnya nilai kebersamaan dalam beribadah di tengah keluarga, di mana semua anggota keluarga turut serta menegakkan sholat. Maka hadis Rasul menegaskan pentingnya pendidikan sholat dalam keluarga, dengan orang tua sebagai pembimbing, memastikan setiap anggota keluarga itu memahami kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Jadi paham betul ini kebersamaan dalam pendidikan. Jadi kesimpulan kaitan ayat dengan hadis ini, keduanya menunjukkan hubungan yang harmonis antara visi spiritual dalam bentuk doa dan aksi nyata dalam bentuk usaha. Doa Nabi Ibrahim menjadi landasan teologis yang menegaskan pentingnya sholat sebagai ibadah yang fundamental. Sedangkan hadis Rasulullah SAW memberikan pandangan pentingnya usaha untuk merealisasikan visi tersebut dalam pendidikan keluarga. Ya, karena kita berbicara keluarga ya. Sekarang ayat yang kedua. Tadi ayat yang pertama doa Nabi Ibrahim. Kemudian ayat berikutnya adalah surat Toha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu bis-shalah, melaksanakan sholat. Jadi bis-shalah tidak bi-iqomis sholah di sini mah kalau perintah mah, karena iqomah menegakkan makan lebih jauh gitu ya. Tapi kepada perintah mah memang ketika apalagi 7 tahun kan melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam mengajarkannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta kamu rezeki. Allah tidak meminta rezeki. Nahnu narjukum, kami Allah yang memberikan rezeki. Makanya ulah takut tuh boga rezeki mah pasti ada, itu mah dijamin ku Allah, siapapun dapat rezeki ngan loba atau saeutik. Nah, rezeki teh tergantung usaha, tapi semuanya juga dapat rezeki. Sok we saha anu teu kabagian dahar sama, semuanya juga aya masalah makanan mah ngan loba atau sedikit nah. Makanya Pak Presiden Prabowo sekarang mengkonsumsi
makan gratis bergizi ya. Eta teh supaya banyak ulah kalaparan. Tapi rezeki mah pasti aya da lalahar sadayana oge. Nahnu karena Allah bertanggung jawab. Wal akibatu lit taqwa, dan akibat baik bagi orang takwa. Nah, ayat ini dengan jelas dan tegas bahwa ibadah sholat itu mesti diperintahkan setiap umat pada keluarga. Hadis memerintahkan bagaimana seharusnya yang tua mendidik anaknya dalam sholat sejak dini. Jadi jelas keterkaitan antara tujuan serta materi pendidikan dalam keluarga. Ayat ini mengandung sejumlah makna penting. Antara lain kita lihat. A. Perintah untuk menegakkan sholat dalam keluarga. Makna yang pertama, ayat ini memerintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada gilirannya umat tentu saja untuk memerintahkan keluarga, baik istri, kalau suami, anak, dan anggota keluarga lainnya untuk melaksanakan sholat. Tujuannya sholat bukan hanya ibadah individual. Sholat bukan hanya ibadah individual, tapi juga harus menjadi budaya dalam keluarga. Sehingga membentuk lingkungan yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pertama. Kedua, pentingnya kesabaran dalam menjalankan perintah sholat. Makanya kalimat istobir, wastobir itu bentuk perintah dari akal kata sabar, yang dalam bentuk ini menegaskan, menekankan konsistensi, ketekunan. Jadi memerintahnya dengan sabar, tekun, disiplin. Jadi maknanya membiasakan diri dan keluarga untuk sholat itu membutuhkan kesabaran. Itu tidak bisa dipisahkan dari kesabaran, karena tidak semua orang bisa langsung menjalankannya dengan sempurna. Inilah kesabarannya. Proses ini memerlukan usaha berulang kali dan dukungan terus menerus. Kemudian yang ketiga, penegasan. Di sini dikatakan nahnu narjukuk lanas aluka rizqan. Allah menegaskan bahwa Dia tidak meminta rezeki dari umat, dari masyarakat, karena Dia Allah yang memberikan rezeki. Maknanya apa? Ibadah termasuk sholat tidak boleh dikesampingkan karena urusan rezeki. Karena urusan cari rezeki sehingga terabaikan. Kagok ya salat duhur mah keur asik-asik nah. Pedagang teh keur loba balanja. Subuh mah komo. Di Gede Bage mah laku pisan kan subuh tuh. Jadi reka masjid teh hararese ulah sieun. Ulah sieun masalah rezeki. Karena apa? Nahnu narjuku. Jadi maknanya ibadah termasuk sholat itu tidak boleh dikesampingkan gara-gara mencari rezeki. Kemudian keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan duniawi. Memang betul dalam ibadah itu ada kebutuhan duniawi, itu tidak diabaikan. Makanya lapad nahnu narjuku, Allah menegaskan bahwa rezeki adalah darinya, sehingga fokus utama manusia adalah beribadah. Jangan terabaikan oleh cari rezeki. Maknanya ayat ini mengingatkan manusia agar tidak menjadikan alasan kebutuhan duniawi sebagai hambatan untuk beribadah. Jangan sampai terganggu kalau urusan ibadah. Hanya termasuk tadi juga pendidikan. Pendidikan urusan duniawi memang harus, tapi jangan sampai mengganggu urusan ibadah.
Keutamaan takwa sebagai tujuan akhir, wal akibatu lit takwa, tujuan akhirnya takwa semua. Frasa ini menegaskan bahwa keberhasilan akhir baik di dunia maupun di akhirat adalah milik orang-orang yang bertakwa. Maknanya takwa menjadi buah dari sholat dan ibadah lain. Ketekunan dalam menegakkan sholat adalah jalan untuk mencapai ketakwaan yang menjadi modal utama meraih keberuntungan sejati. Relevansi ayat dan kehidupan. Tanggung jawab orang tua, pertama, ayat ini memberikan pelajaran kepada orang tua untuk menjadikan salat sebagai prioritas dalam pendidikan keluarga. Kemudian kesabaran itu dalam proses. Di dalam proses pendidikan itu diperlukan kesabaran. Ingat data cerita Nabi Musa ya dengan Nabi Khidir. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kan Nabi Khidir ngetes sabar moal. Lamun can dijelaskan, tapi Nabi Musa kan teu sabar ya. Nanya kene, nah geuning ujung-ujung di bocoran atau kapal deh. Nah, oleh Nabi Khidir mentak ya belajarnya kudu aya kesabaran anak. Jadi dalam proses pendidikan itu diperlukan kesabaran sehingga diabadikan kisah tersebut antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahf. Salah satu pelajaran kesabaran. Jadi membiasakan sholat dalam keluarga itu memerlukan kesabaran. Aya istilahnya, abdi tos marentah tos ngadidik tapi dah kena tengah wae geus we eureun ka ulah kitu. Pokoknya mah selama itu pula didikan sholat. Jadi jangan sampai ada pemberhentian kesabaran. Dan ini juga mendidik kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan kebutuhan hidup itu harus disandarkan kepada Allah tanpa mengabaikan ikhtiar. Ikhtiar terus-menerus, tapi jangan mengabaikan. Dan di sini pentingnya ketakwaan. Salat adalah sarana untuk mendidik diri dan keluarga menuju takwa yang menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan dunia akhirat. Kesimpulan keterkaitan ayat ini mengajarkan pentingnya menjadikan sholat sebagai pondasi spiritual dalam keluarga. Itu dilandasi dengan kesabaran dan keyakinan dan jaminan rezeki dari Allah. Jadi di dalam rangka mendidik anak sholatnya jangan aipoho makan rezeki ente, tapi urusan rezeki tergantung kepada Allah, kita jalankan aja terus. Jangan sampai gara-gara kita sibuk duniawi anak teka urus, anak teka didik. Iya, urusan duniawi juga tidak boleh ditinggalkan, tapi jangan sampai mengabaikan pendidikan terhadap anak. Nah itu kan postmodern teh banyak yang terganggu. Ya banyak yang terganggu kan, banyak orang tuanya sibuk ya, po nama budak mah kudu anteng we, sok we tabere HP sina garah teu ceurik. Jangan sampai begitu. Urusan duniawi jangan sampai mengabaikan. Karena apa? Karena takwa harus dituju. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya menjadikan sholat sebagai fondasi spiritual dalam keluarga, dilandasi dengan kesabaran dan keyakinan akan jaminan rezeki dari Allah. Dengan menjadikan salat sebagai budaya keluarga, seseorang itu dapat mendidik generasi yang bertakwa dan siap menghadapi tantangan dunia dengan nilai-nilai keimanan yang kokoh. Tanasubnya perintah untuk menanamkan kesadaran sholat. Jadi ayat
dari ayat Allah memerintahkan Nabi untuk memerintahkan keluarga, maka hadis memberikan arahan konkret. Allah perintah, nah oleh hadis konkretnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dimensi kesabaran dalam konsistensi dalam pendidikan. Ayat Allah memerintahkan istibar, bersabar dalam memerintahkan. Hadis memberikan tahapan pembelajaran. Sabar, kata Quran. Kumaha sabar teh, cek hadis. Tahapanna ieu. Sejak awal. Kemudian fokus pada prioritas spiritual. Ayat Allah menegaskan bahwa rezeki adalah tanggungan Allah. Maka manusia berkewajiban ikhtiar, tapi rezeki melimpahkan atau ditanggung oleh Allah. Maka dalam hadis menekankan pentingnya sholat sebagai kewajiban utama yang harus ditanamkan sejak dini. Maka pendidikan sholat menunjukkan bahwa prioritas pendidikan dalam keluarga muslim adalah membangun kesadaran spiritual, karena Allah yang tanggung jawab. Keduanya menekankan bahwa pendidikan sholat adalah bagian dari upaya membangun ketakwaan. Pembentukan akhlak dan ketakwaan. Ayat menegaskan bahwa keluarga adalah tempat awal pembentukan takwa. Dengan menjadikan sholat sebagai pondasi, keluarga dapat menjadi tempat yang mendukung. Maka hadis menyediakan pedoman praktis dalam membangun budaya. Keduanya memberikan pesan bahwa pendidikan sholat dalam keluarga adalah upaya untuk menjadikan ketakwaan sebagai tujuan akhir dalam kehidupan. Kemudian keberkahan dalam keluarga. Ayat menyiratkan bahwa keluarga menegakkan sholat itu mendapatkan keberkahan. Maka hadis menekankan pentingnya disiplin. Kemudian kesimpulan keterkaitan ayat ini dengan hadis. Kedua teks ini saling melengkapi dalam menggambarkan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan sholat dalam keluarga. Quran Surat Toha ayat 132 memberikan landasan teologis bahwa sholat adalah kewajiban yang harus diajarkan dalam keluarga dengan penuh kesabaran spiritual. Sementara hadis memberikan arahan praktis tentang bagaimana pendidikan sholat harus dilakukan secara bertahap sejak anak masih kecil. Korelasi ini menunjukkan bahwa membangun budaya sholat dalam keluarga adalah inti dari pendidikan Islam. Jadi memang dibudayakan, kebiasaan sudah merasa tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Bersambung ke makalah bagian 2 insyaallah, karena sudah waktunya sholat Isra. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.